Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai munculnya aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Yang pertama ada akidah Islam pada masa Nabi. Pada masa Rasulullah SAW, umat Islam hidup dalam keadaan bersatu dan belum mengenal adanya aliran atau firqah. Jika muncul perbedaan pendapat, para sahabat langsung bertanya kepada Rasulullah sehingga setiap persoalan dapat diselesaikan dengan baik. Rasulullah juga melarang perdebatan yang dapat menimbulkan perpecahan, terutama mengenai masalah qadar. Karena itu, akidah Islam pada masa ini bersifat monopolitik, yaitu hanya ada satu bentuk ajaran tanpa perbedaan dan persanggahan dari para sahabat. Setelah Rasulullah wafat, mulai muncul perbedaan pendapat mengenai siapa yang paling berhak menjadi khalifah. Setelah membicarakan pergantian kepemimpinan Nabi, tercapailah kesepakatan untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Akidah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu masa kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Akidah Islam masih terjaga dengan baik, walaupun saat itu muncul berbagai masalah, seperti nabi-nabi palsu dan penolakan membayar zakat, semuanya berhasil diatasi. Namun, setelah Khalifah Utsman wafat, kondisi politik mulai tidak stabil. Konflik kemudian berlanjut pada masa Khalifah Ali melalui Perang Jamal dan Perang Siffin. Dari peristiwa ini muncul beberapa kelompok, seperti Syiah yang mendukung Ali, Khawarij yang keluar dari barisan Ali, dan pendukung Muawiyah. Selain itu, pada masa ini juga mulai berkembang pembahasan ilmu kalam, terutama mengenai status orang mukmin yang melakukan dosa besar. Akidah Islam pada masa Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah, perdebatan mengenai akidah semakin berkembang karena wilayah Islam semakin luas dan banyak budaya serta pemikiran baru yang masuk. Pembahasan utama berkaitan dengan qadar dan sifat-sifat Allah. Pemerintahan yang cenderung represif melahirkan paham Jabariyah yang beranggapan bahwa semua perbuatan manusia telah ditentukan oleh takdir. Sebagai reaksi, muncul paham Qadariyah yang menekankan bahwa manusia memiliki kebebasan memilih perbuatannya. Di sisi lain, Hasan al-Basri mengajarkan bahwa pelaku dosa besar tetap termasuk orang mukmin, tetapi berstatus fasik. Sementara itu, sebagian sahabat memilih tidak terlibat dalam perdebatan tersebut. Selanjutnya, pada masa Bani Abbasiyah, perkembangan akidah dan ilmu kalam semakin pesat. Hal ini terjadi karena banyak karya filsafat Yunani dan Persia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Para ulama mulai menyusun kitab-kitab yang membahas akidah secara lebih sistematis, sehingga ilmu kalam berkembang menjadi cabang ilmu tersendiri. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun, paham Mu'tazilah sempat dijadikan paham resmi negara dan terjadi mihnah atau ujian keyakinan. Akibatnya, ulama yang tidak sependapat mendapat tekanan. Kemudian muncul tokoh seperti Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi yang mengembangkan pemikiran yang lebih moderat dengan menggabungkan dalil nakli dan akal. Pemikiran mereka kemudian menjadi dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang banyak dianut umat Islam hingga sekarang. Akidah Islam pada sesudah Bani Abbasiyah. Setelah masa Bani Abbasiyah, paham Asy'ariyah dan Maturidiyah berkembang luas hingga menjadi akidah mayoritas umat Islam. Kedua aliran ini mampu menggabungkan dalil Al-Quran, hadis, dan akal sehingga mudah diterima masyarakat. Pada abad ke-8 Hijriyah, Ibnu Taimiyah mengkritik beberapa pemikiran Asy'ariyah yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Pemikirannya kemudian dikenal sebagai gerakan Salafi dan diteruskan oleh tokoh-tokoh seperti Ibnul Qayyim, Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Ridho, Muhammad Abduh, dan Muhammad bin Abdul Wahab. Peristiwa tahkim terjadi setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Saat itu Muawiyah menuntut agar para pembunuh Utsman segera dihukum. Sedangkan Ali lebih fokus untuk menstabilkan keadaan terlebih dahulu.
Perbedaan pandangan ini akhirnya memicu perang Siffin antara pasukan Ali dan Muawiyah. Ketika pasukan Muawiyah hampir kalah, muncul usulan untuk melakukan perundingan atau yang disebut tahkim. Usulan ini diterima oleh Ali dengan harapan konflik dapat diselesaikan secara damai. Namun, hasil tahkim justru menimbulkan perbedaan pendapat baru dan menjadi salah satu penyebab munculnya berbagai aliran dalam Islam, termasuk Khawarij. Selanjutnya ada peristiwa tahkim. Perundingan dilakukan di Daumatul Jandal dengan Abu Musa al-Asy'ari sebagai wakil Ali dan Amr bin As sebagai wakil Muawiyah. Dalam perundingan itu, disepakati bahwa Ali dan Muawiyah akan sama-sama melepaskan jabatan agar umat Islam dapat memilih pemimpin baru. Namun, Amr bin As mengingkari kesepakatan. Setelah Abu Musa mengumumkan pencopotan Ali, Amr justru menetapkan Muawiyah sebagai khalifah. Tindakan tersebut membuat pendukung Ali merasa tertipu dan memperburuk perpecahan umat Islam. Nah, setelah peristiwa tahkim, ternyata konflik di kalangan umat Islam belum selesai. Justru dari sinilah umat Islam mulai terpecah menjadi 3 kelompok besar. Kelompok pertama adalah Syiah, yaitu mereka yang tetap setia mendukung Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin. Lalu kelompok yang kedua adalah Khawarij. Mereka awalnya merupakan pendukung Ali, tetapi memilih keluar karena tidak setuju dengan adanya tahkim. Menurut mereka, persoalan ini seharusnya diselesaikan berdasarkan hukum Allah, bukan melalui perundingan manusia. Yang terakhir adalah pendukung Muawiyah, yang tetap mendukung kepemimpinan Muawiyah setelah konflik tersebut. Seiring berjalannya waktu, kelompok Khawarij menjadi semakin keras dalam pemikirannya. Mereka bahkan menganggap Ali, Muawiyah, dan Utsman sebagai kafir. Karena keyakinan itu, mereka merencanakan pembunuhan terhadap ketiganya. Namun, dari rencana tersebut hanya Ali bin Abi Thalib yang berhasil dibunuh. Sementara Muawiyah hanya mengalami luka, dan Amr bin As berhasil selamat. Jadi, peristiwa tahkim ini menjadi salah satu titik penting dalam sejarah Islam, karena dari sinilah mulai muncul berbagai aliran pemikiran yang kemudian berkembang menjadi pembahasan dalam ilmu kalam. Itulah pembahasan dari kelompok kami tentang munculnya aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Dari materi ini, kita bisa belajar bahwa perbedaan pendapat dalam sejarah Islam menjadi awal munculnya berbagai aliran pemikiran. Yang terpenting, kita dapat mengambil hikmah untuk selalu menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan tetap berpegang teguh pada ajaran Islam. Terima kasih sudah menyimak presentasi kami. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.